Shalom, selamat pagi, saudara saya kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Kita wajib bersyukur karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hari yang baru, nafas kehidupan yang baru, bahkan rahmat Tuhan yang baru. Ya, sebelum kita bersama-sama akan melakukan setiap aktivitas kita, baik yang akan berangkat kerja, baik yang akan melakukan kegiatan hal yang lain, marilah kita mengawali pagi ini dengan kita merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul 27 ayat 13 sampai 38. Kisah Para Rasul 27 ayat 13 sampai 28. Bersama-sama sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu. Dari semalam kami dapat tidur dengan nyenyak. Dari semalam kami sangat bersyukur ya Bapa atas perlindungan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami masih bisa menikmati kehidupan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami. Ya Bapa, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ya, yang menjadi nas kita dari bacaan kita yaitu ayat yang ke-22 yang akan saya bacakan. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihati kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Ya saudara-saudara kasih Tuhan, pada hari ini renungan kita bertemakan jangan panik. Ya, siapa yang tidak pernah merasa panik, genting, bahkan merasa kepepet, ya bahasa Jawanya kepepet. Nah, pada 2 tahun terakhir ini dari 2020 2021 hampir 2 tahun nggih, kita berada di situasi pandemi corona. Ketika virus corona itu yang awalnya dari Wuhan sebelum menjadi pandemi masih epidemi, yaitu penyakitnya hanya di satu wilayah saja, kemudian bisa menyebar. Nah, otomatis kita yang ada di Indonesia juga panik. Kita merasa apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika saya bisa terserang virus tersebut? Akhirnya terjadilah panik buying. Kita harus mempersiapkan apa yang harus kita siapkan, misalnya masker, bahan pokok makanan, tisu, perlengkapan kesehatan yang lainnya. Tentu saja kita harus memiliki itu semua karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi apabila virus itu datang. Bahkan menghampiri saya maupun jenengan. Kita tidak pernah tahu. Akhirnya membuat hati kita tidak tenang, pikiran menjadi kacau. Karena kita baik yang masih muda, yang sudah dewasa maupun lansia juga merasa takut, bahkan panik. Nah, seperti Paulus yang dihadapkan ketika badai menggonjang-ganjingkan kapalnya bersama rekan-rekannya. Ketika ia akan melakukan perjalanan, badai telah menyerpa kapalnya. Otomatis yang ada di kapal tersebut ya panik. Panik gak? Ya tentu saja panik. Kalau kita berada di situasi tersebut, tentu saja kita panik. Bayangkan kita naik kapal, kemudian ombaknya besar, air laut mulai masuk kapal. Kemudian pengemudinya juga mulai panik karena badai yang telah menghampirinya. Bahkan banyak sekali yang merasa berputus asa, menyerah. Wis nelongso, udah pasrah.
dengan keadaan saking paniknya. Tetapi Paulus berkata, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihati kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Itu yang di nats kita, bahkan itu yang dikatakan Paulus kepada rekan-rekannya yang ada di kapal. Di sini Paulus menasihatkan seluruh penumpang yang ada di kapal supaya percaya bahwa penyertaan Tuhan itu ada. Karena ia sendiri percaya, walaupun kondisinya sangat panik, sangat runyam, tetapi ia percaya Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti ada bersama dengan dia, bahkan penumpang yang ada di kapal tersebut. Puji Tuhan, penyertaan Tuhan sangat nyata. Penyertaan Tuhan ada bersama Paulus dan para penumpang yang ada di kapal. Buktinya adalah mereka sampai di pantai dengan keadaan selamat. Nah, di dalam kehidupan kita ini, seringkali kita juga merasa panik ketika dihadapkan dengan suatu problema yang membuat kita merasa berputus asa, membuat kita merasa menyerah, bahkan tidak ada harapan. Apakah kita seperti itu, sama seperti penumpang yang lain, penumpang yang ada di kapal tersebut, atau kita sama seperti Paulus yang yakin akan penyertaan Tuhan, yang percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita dalam kondisi apapun. Di sini kita diingatkan oleh Paulus bahwa melalui firman Tuhan, Paulus mengingatkan saya, bahkan jenengan, untuk tetap siap, untuk tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan itu ada untuk kita semuanya. Marilah kita meneladani Paulus, marilah kita juga tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang makasih, Bapa yang mau mulia, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang sering kali kami tidak peka bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Ya Bapa, kami datang dalam hadirat-Mu dengan membawa segala dosa dan kesalahan kami. Kami sering lalai akan firman-Mu. Kami sering kali merasa panik. Bahkan kami sering kali ragu, bahkan tidak percaya akan penyertaan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami. Dan saat ini kami juga akan melakukan segenap aktivitas kami, sertailah kami dalam segala hal. Sertailah kami dalam setiap pekerjaan, sertailah kami dalam setiap kegiatan belajar, mengajar, dan dalam setiap situasi apapun ya Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, karena kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Sertailah juga untuk umat-Mu yang saat ini sedang terbaring sakit. Sertailah mereka, jagalah dan lindungilah mereka ya Tuhan, baik kesehatan mereka, jasmani maupun rohani mereka ya Bapa, siapapun mereka. Kami percaya Tuhan akan melawat, kami percaya Tuhan akan hadir memberikan kesembuhan, karena dokter yang sejati hanyalah Engkau ya Bapa. Dan juga untuk para pelayan-Mu, terkhusus Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, dan Bapak Ibu Penatua, diaken, dan para komisi yang lainnya. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai mereka dalam kehidupan mereka, baik pekerjaan dan apapun yang mereka lakukan, dan rancangan untuk kebaikan gereja-Mu yang kudus ini, dan untuk membimbing para jemaat-Mu, terkhusus di GKJ Jemaat Kertosono. Dan untuk para pelajar, anak-anak yang masih studi, baik offline maupun online, sertailah mereka, bimbinglah mereka agar menjadi generasi yang baik bagi nusa dan bangsa dan untuk gereja. Jagalah iman mereka ya Bapa, karena di masa-masa usia labil mereka terkadang juga masih terombang-ambing. Ya Tuhan, meneguhkan iman mereka juga.
Ya Bapa, inilah doa kami yang kurang jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan sempurnakan dengan cinta dan kasih-Mu. Haleluya, amin. Malah kita ketuk renungan kita pada pagi hari ini, dan kita memujikan dari Kidung Jemaat nomor 391 bait yang pertama. Selamat melakukan aktivitas. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita dan tetaplah percaya. Salam Patunggilan, salam sehat. Tuhan Yesus berkati.